Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Berlian Sasongko, NIM D6190048 dari kelas A, yang di sini akan menyampaikan materi tugas dari AEP, yaitu BEP atau Break Even Point. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian BEP, manfaat BEP, selanjutnya ada tujuan BEP, selanjutnya ada asumsi-asumsi dasar analisa BEP, lalu ada rumus BEP dan contoh perhitungan BEP. Pengertian BEP. Break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Lalu apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka artinya perusahaan menderita kerugian. Lalu sebaliknya, bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan, maka perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan. Dan break-even point sangat penting bagi sebuah perusahaan karena dapat membantu dalam membuat keputusan. Seperti contoh, apakah perlu menaikkan harga produk ataupun mengurangi biaya operasional, seperti itu. Lalu ada manfaat BEP. Menurut Bustami dan Nurlaila tahun 2006, manfaat BEP antara lain, manfaat BEP bagi perusahaan adalah dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya ada perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh keuntungan. Lalu dapat mengetahui nilai berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya ada dapat mengetahui dampak perubahan harga jual produk, biaya, dan volume penjualan. Dan yang terakhir, perusahaan dapat menentukan ragam produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah ditargetkan dalam perencanaan. Dan selanjutnya ada tujuan BEP. Tujuan BEP antara lain yaitu untuk menekan biaya produksi dan operasional dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. Yang kedua ada untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. Lalu yang ketiga, untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Lalu yang terakhir, untuk meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Selanjutnya ada asumsi-asumsi dasar BEP. Terdapat beberapa asumsi dasar dalam analisis BEP, yaitu satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. Lalu yang kedua, manajer menggolongkan setiap biaya atau komponen biaya gabungan, baik sebagai biaya variabel maupun biaya tetap. Yang ketiga, beban dan pendapatan ialah linear di seluruh cakupan volume relevannya. Yang keempat, tingkat persediaan tidak akan berubah. Lalu yang kelima, penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Lalu di sini ada rumus BEP, yaitu ada dua. Untuk BEP unit dan BEP rupiah. Yang pertama BEP unit, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga per unit per biaya variabel per unit. Yang selanjutnya ada BEP unit, BEP atau BEP rupiah, yaitu rumusnya biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit per harga per unit. Selanjutnya ada contoh perhitungan BEP. Yang pertama ada cara menghitung BEP unit, yaitu rumusnya biaya tetap dibagi dengan harga per unit per biaya variabel per unit. Yang pertama biaya tetap ada 5 juta, lalu harga per unitnya ada 1.500.000 dan biaya variabel per unitnya ada 200.000. Dan di sini
didapatkan BIP 3,84 unit atau dibulatkan menjadi 4 unit. Lalu yang kedua ada BIP rupiah, yaitu rumusnya biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit per harga per unit, yaitu 5 juta dibagi dengan 1.500.000 dikurangi 200.000 per 1.500.000. Dan di sini didapatkan BIP sebesar 5.600.000 seperti itu. Terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.